Selamat pagi teman-teman. Di sini saya Sylvia Faizatul Rosida dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember akan memaparkan materi terkait dengan bacaan gugatan dan jawaban gugatan pada hukum acara pengadilan agama. Baik, di sini mungkin teman-teman sudah sangat penasaran ya terkait bagaimana sih pembacaan gugatan, bagaimana sih jawaban gugatan itu. Oke, untuk menjawab rasa penasaran teman-teman, di sini saya akan memaparkan terkait dengan pembacaan gugatan dan jawaban gugatan pada hukum acara pengadilan agama. Namun sebelum itu teman-teman perlu kita ketahui bersama apa saja yang melatar belakangi dilaksanakannya pembacaan gugatan. Oke, pada sidang pertama teman-teman, maksudnya pada sidang pertama hukum acara pengadilan agama itu merupakan usaha atau upaya perdamaian yang dilakukan untuk mendamaikan para pihak yang berperkara. Nah, dalam hal ini majelis hakim itu berkewajiban untuk mendamaikan para pihak yang berperkara. Para pihak yang berperkara yang dimaksud di sini adalah pihak penggugat dan pihak tergugat. Nah, apabila dalam upaya damai ini mencapai berhasil, maka pengadilan mengeluarkan yang namanya akta perdamaian atau dalam istilah bahasa asing disebut sebagai akta van vergeltje. Nah, isi dari akta perdamaian ini menetapkan bahwa kedua belah pihak yang berperkara tersebut telah dan untuk memenuhi isi dari perdamaian yang telah dibuat antara mereka. Dan akta perdamaian ini teman-teman di kemudian itu tidak dapat dimintakan upaya banding, upaya kasasi maupun upaya peninjauan kembali. Dan akta perdamaian ini juga tidak dapat dijadikan sebagai gugatan baru lagi teman-teman. Lalu bagaimana kalau dalam upaya damai tersebut tidak berhasil? Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya seperti itu ya. Nah, apabila dalam sidang pertama dalam upaya damai itu tidak berhasil teman-teman, maka akan ada tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah pembacaan surat gugatan oleh penggugat atau pihak kuasanya. Nah, jadi pembacaan gugatan ini dapat dilaksanakan apabila para pihak di sidang pertama itu tidak mencapai damai dalam upaya damai atau tidak mencapai hasil atau tidak berhasil dalam upaya damai yang telah dilaksanakan di sidang pertama tadi teman-teman. Nah, dalam pembacaan gugatan ini jika penggugat tidak dapat membaca dan menulis, maka gugatannya dapat dibacakan oleh ketua majelis atau pihak yang mewakilinya. Terkait dengan pembacaan gugatan ini teman-teman, itu telah diatur di dalam pasal 31 HIR atau pasal 155 RBG. Di situ disebutkan bahwa jika kedua belah pihak hadir tetapi mereka tidak dapat didamaikan dan juga pernyataan tidak damai itu juga telah disebutkan dalam berita acara, maka surat gugatan dibacakan. Dan jika salah satu pihak itu tidak mengerti bahasa yang dipakai dalam bahasa itu, maka surat itu diterjemahkan ke dalam bahasa yang dipahami oleh pihak tersebut oleh juru bahasa yang ditunjuk oleh ketua. Kemudian pengadilan memeriksa penggugat dan tergugat jika perlu menggunakan juru bahasa. Dan juru bahasa yang bukan juru bahasa pengadilan yang sudah disumpah itu harus disumpah di hadapan ketua bahwa ia akan menerjemahkan dengan sebenarnya. Jadi apabila di antara salah satu para pihak, baik pihak penggugat maupun tergugat itu tidak mengerti bahasa yang tercantum atau yang digunakan di dalam surat gugatan, maka pihak pengadilan itu mendatangkan juru bahasa yang nantinya menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lainnya untuk digunakan agar pihak yang tidak mengerti bahasa itu bisa
memahami isi dari gugatan yang dibacakan tersebut. Kemudian dalam pembacaan surat gugatan ini teman-teman ada beberapa kemungkinan yang dapat dilakukan oleh para pihak. Nah, kemungkinan yang dapat dilakukan oleh pihak penggugat itu bisa saja melakukan pencabutan gugatan atau mencabut gugatannya. Kemudian penggugat juga bisa saja mengubah gugatan dan penggugat juga bisa mempertahankan gugatan. Nah, selain penggugat, tergugat juga punya kemungkinan yang nantinya akan dilakukan, yakni tergugat bisa saja melakukan eksepsi atau bantahan dalam jawabannya nanti. Kemudian tergugat juga bisa mengakui semua gugatannya, mengakui semua gugatan penggugat. Kemudian bisa saja tergugat membantah gugatan atau membantah dengan klausa, yaitu dengan syarat. Dan tergugat juga bisa saja memberikan jawaban yang berbelit-belit atau melakukan rekonvensi. Rekonvensi yaitu gugatan balik terhadap penggugat oleh tergugat. Oke, teman-teman sudah paham ya terkait dengan pembacaan gugatan. Maka selanjutnya akan dibahas tentang jawaban gugatan. Nah, setelah tahap pembacaan gugatan, teman-teman, untuk selanjutnya itu adalah tahap jawaban gugatan dari tergugat. Nah, pada tahap ini teman-teman, pihak tergugat itu diberi kesempatan untuk membela diri di muka pengadilan dan mengajukan segala kepentingannya terhadap penggugat melalui hakim. Nah, jawaban tergugat atas gugatan penggugat ini, teman-teman, merupakan upaya bagi tergugat untuk mempertahankan hak-haknya terhadap dalil dari penggugat dalam gugatannya. Nah, dalam jawaban dalam jawaban tergugat, maksud saya, jawaban tergugat itu ada dua macam, teman-teman. Yang pertama, jawaban yang langsung mengenai pokok perkara atau disebut dengan ten prinsipal, dan yang kedua, jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau disebut sebagai dengan eksepsi. Nah, jawaban yang langsung mengenai pokok perkara ini, teman-teman, yaitu tangkisan atau pembelaan yang diajukan tergugat yang langsung ditujukan terhadap pokok perkaranya. Nah, esensi dari jawaban yang langsung mengenai pokok perkara ini, teman-teman, itu berupa bantahan yang berisi alasan dan penegasan yang sengaja dibuat dan dikemukakan oleh tergugat, baik itu dengan lisan maupun dengan tulisan, yang mana itu dibuat dengan maksud atau dengan tujuan untuk melumpuhkan kebenaran dalil dari gugatan penggugat yang kemudian oleh tergugat tuangkan dalam jawabannya. Kemudian kalau untuk jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara ini, teman-teman, atau eksepsi, itu merupakan tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat dan formalitas dari gugatan. Misalnya kalau dalam eksepsi ini gugatannya itu yang diajukan penggugat itu mengandung cacat atau pelanggaran formil. Nah, kemudian tujuan atau maksud dari jawaban yang tidak langsung atau eksepsi ini, teman-teman, tujuan pokoknya dari pengajuan eksepsi yaitu agar pengadilan itu mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara dalam gugatan penggugat. Nah, bedanya antara jawaban yang langsung dan tidak langsung ini ada di esensinya atau isinya, yakni kalau dalam jawaban yang langsung mengenai pokok perkara, teman-teman, itu membantah atau menangkis, tangkisan yang membantah pada pokok perkaranya langsung. Tapi kalau jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara
atau disebut eksepsi. Eksepsi ini hanya menangkis atau membantah pada hal-hal atau yang bersifat syarat formil atau formalitasnya saja. Itu bedanya teman-teman. Jadi itu ya bedanya. Dan juga perbedaannya terletak pada tujuan pokok dari keduanya. Mungkin cukup sekian ya teman-teman dari saya. Apabila banyak kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.